itu nggak langsung ikrar. Setelah diajari taharah, diajari cara menutup aurat. Dan ini juga seperti yang dialami teman-teman kita di Hidayatullah. Ustaz, kita itu ngajar di pelosok sana. Kalau ngajar tentang fikih, tentang ini terlalu tinggi. Apa yang diajari? Tohar, kemudian tauhid, kemudian cara berpakaian yang benar. Baru setelahnya masuk materi. Yang dikata Ustaz lulusan pesantren 2 tahun sudah cukup jadi Ustaz. Pesantren lulusan 2 tahun sudah cukup jadi Ustaz. Namun sahabat yang satu ini enggak. Mu'adz bin Jabal diutus Rasulullah SAW di negeri Yaman, negerinya ahli kitab. Sehingga mengatakan sesungguhnya engkau akan diutus, akan mendatangi kauman ahlul kitab. Satu kaum mereka adalah ahli kitab. Kalau ahli kitab ini sudah berilmu, bukan mengajar perkara biasa, pasti dialognya tentang ilmu, agak berat dikit. Maka yang diutus adalah sahabat Mu'adz bin Jabal, seorang faqihul ummah. Sampai dalam akhir hadisnya mengatakan, wahai Mu'adz, dengan apa aku akan berhukum? Beliau mengatakan, bi kitabillah, kitab Allah. Jika kau tidak mendapatkan dalam kitab Allah, bi sunnati nabiyina, dan sunnah nabi kita. Jika kau tidak dapati, ajtahid, aku akan bertindak sesuai dengan sejauh dengan kemampuan yang aku miliki. Maka di antara ucapan beliau mengatakan, ta'allamu ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu, fa inna ta'allumahu ibadah, karena sesungguhnya mencari ilmu adalah ibadah. Wal bahthu anhu jihad, mencari ilmu adalah merupakan ibadah jihad. Wal muraja'atu tasbih, dan bermurajaah adalah tasbih. Mengulang pelajaran adalah bentuk tasbih kita. Oleh karena saya bilang apa? Rasa-rasanya semua materi khatam. Cuma kita apa? Termotivasi untuk bermurajaah, untuk mengulang materi yang sudah mungkin kita pelajari sejak dulu-dulunya. Namun semoga dengan murajaah bisa mengingatkan kita kembali. Dan yang terakhir, wa ta'limu liman lam ya'lam sadaqah, mengajarkan ilmu pada orang yang belum mengetahuinya adalah sedekah. Pembahasan kita itu tentang tazkiyatun nafs. Sebagaimana di awal kita sebutkan, jiwa manusia terbagi menjadi 3. Bahasa 3, jiwa seorang itu, jiwa ada 3 macam. An-nafs, jiwa, nafs, ada 3 macam. Ada di antara manusia yang jiwanya jiwa nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tenang, damai dengan perintah-perintah Allah, dengan kebaikan-kebaikan. Jika diajak dalam kebaikan, jiwa yang tenang, senang. Karena memang kebaikan itu menenangkan jiwa. Ketika seseorang bersedekah, seseorang punya kemampuan, kemudian memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, senang gak? Secara fitrahnya itu senang. Kita kalau punya kelebihan harta, kemudian kita bisa berinfak, bersedekah kepada saudara kita yang membutuhkan, kita itu senang. Maka jika kita senang dalam kebaikan, itulah tanda nafsul mutmainnah. Dan itulah firman Allah dalam surat Al-Fajr, ya
nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah. Kemana Pak? Pulang kemana? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah, kembalilah kemana? Ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang ke Rabbmu dengan penuh ridho dan diridhoi, dengan senang lagi disenangi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Panggilan ini kapan? Kapan panggilan ini akan dipanggil? Ketika sakaratul maut. Jadi apakah sudah siap untuk dipanggil? Apakah sudah siap untuk dipanggil? Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah pun rindu berjumpa dengannya. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah pun rindu berjumpa dengannya. Gimana? Sudah rindu? Kata Aisyah, ya Rasulullah, kita semua ini agak takut juga kalau berjumpa dengan malaikat pencabut nyawa. Rasul mengatakan, bukan itu yang dimaksudkan wahai Aisyah. Namun seseorang yang jika dia itu diberitahukan kabar gembira yang Allah janjikan, seorang hamba ketika dia wafat kembalinya kepada Allah, maka kembalinya kepada Allah itu mendapatkan rahmat. Seorang badui sedang sakaratul maut, kemudian dikatakan kepadanya, engkau akan wafat wahai fulan. Maka dia mengatakan, jika aku wafat, kemana aku akan dipergikan? Kemana aku akan pergi? Ilallah azza wa jalla, aku akan kembali pergi menjumpai Allah. Maka seorang badui mengatakan, fama ajmalal liqa wa ma ajmalal maut. Jika kembaliku kepada Allah itu perjumpaan yang terindah, dan itu perpisahan yang terindah. Seseorang kalau berjumpa dengan Allah itu akan menjumpai rahmatnya. Sehingga seorang hamba mukmin, jiwa yang tenang, jiwa yang baik, ketika dia pulang, itu pulangnya akan diberikan rahmat, akan mendapatkan kenikmatan kubur, maka dia senang. Itulah makna barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah pun rindu berjumpa dengannya. Adapun jiwa yang khabis, jiwa yang buruk, jiwa yang ammarah, jiwa yang buruk, condong pada keburukan, maka keadaannya berbeda. Dia akan diberikan ancaman, dia akan dijanjikan kepadanya siksaan. Maka dia pun benci untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya. Namun kematian adalah ketentuan yang pasti,
Kematian adalah hakul yakin. Kematian adalah keyakinan yang hakul yakin. Seandainya si manusianya, si hamba tidak yakin dengan kematian, apakah akan menghambat dari kematiannya? Misal ada seseorang gak yakin dia akan mati, apakah hal itu bisa menolak dari kematian? Tidak. Meskipun dia gak yakin, maka kematian adalah al-yakin, keyakinan yang pasti melebihi kepastian rezekinya seseorang ketika dia mencarinya. Itulah keadaan nafsul ammarah, nafs yang senantiasa mendorong dalam keburukan. Di antara keduanya, di antara nafsul mutmainnah dan nafsul ammarah, ada nafs apa namanya? Lawamah. Jiwa yang menyesali, yang berbuat baik saja itu menyesal, apalagi berbuat buruk. Dan memang Pak, jiwa itu ada dalam jiwa itu ada hati kecil. Orang kalau berbuat buruk pertama kalinya itu gak nyaman. Namun jika sudah menjadi karakter dirinya, sudah mati rasa. Namun pertama kali itu tidak nyaman. Dan nanti nafsu lawwamah ketika berjumpa dengan Allah, ketika masuk alam barzakh, ketika dibangkitkan, dia akan menyesal. Yang berbuat baik saja itu menyesal. Ya Allah, kalau seandainya tahu seperti ini balasannya, gak aku sia-siakan. Di antara ayat yang mengingatkan kita dengan penyesalan seseorang yang baru meninggal dalam surat Al-Munafiqun. Sampai ketika datang kepada mereka kematian, maka dia berkata, laula akhartani ya Allah, seandainya engkau tangguhkan sebentar saja kematian. Apa yang diminta? La asaddaqu akum minas sholihin. Aku mau sedekah dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Ini apa? Yang baik saja itu menyesal, apalagi yang tidak baik. Di dunia iya, kita tidak bisa melihat amal. Namun nanti semua akan terbuka. Jangankan yang kita lakukan, yang kita simpan dalam hati saja, itu Allah akan buka. Itulah firman Allah, wa hussila ma fis-sudur. Akan dibuka semua isi hati dan dihadapkan di seluruh manusia. Kalau sekarang Pak, punya niat jahat, punya niat baik, itu gak kelihatan. Namun nanti akan datang hari yaumut taghabun. Yauma yajma'ukum liyaumil jama'. Dzalika yaumut taghabun. Dinamakan yaumut taghabun karena semua keburukannya, semua apa yang mereka simpan dunia akan dibuka. Maka agar kita menjadikan hati kita hati yang senantiasa baik, dan kita jadikan hati yang menyimpan perkara-perkara yang baik. Baik. Materi kita pada kali ini yaitu tentang babut taqwa, tentang ketakwaan. At-taqwa dari kata al-wiqayah, pencegahan.
At-taqwa diambil dari kata wiqayah yang artinya pencegahan. Wahia ma yasturu ar-ra's, sesuatu yang dapat melindungi kepala. Anggota tubuh yang paling rawan dari benturan apa? Kepala. Makanya kalau orang sedang mengendarai motor diwajibkan pakai helm. Bahkan ada kata-kata gini, Pak. Sayangilah kepalamu dengan helm. Karena suku cadangnya belum terjual di pasaran. Sayangilah kepalamu dengan memakai helm. Kenapa? Karena suku cadang kepala itu belum terjual di pasaran. Maka al-wiqayah sesuatu yang menutupi, melindungi kepala dari sesuatu yang dikhawatirkan dan ditakutkan. Secara bahasa, pencegahan, tameng, perisai. Wa taqwallahi azza wa jal, dan makna takwa kepada Allah an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min iqamihi wiqayatan taqihi minhu. Dia menjadikan antara dirinya dan dari sesuatu yang ditakutkan dari hukuman sebuah perisai tameng, penghalang yang dapat melindungi dirinya darinya. Dinamakan orang yang bertakwa yaitu jika seseorang membuat perisai tameng pelindung. Yang pelindung ini dapat melindungi dirinya dari sesuatu yang dikhawatirkan, ditakutkan keburukannya. Wadzalika, dan yang demikian itu bimtisali awamirihi wajtinabu nawahihi, dengan dia menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehingga dinamakan orang itu takwa, bertakwa jika dia punya rasa takut. Rasa takut ini dihilangkan dengan cara membuat perisai, tameng, pelindung. Kekhawatirannya dihilangkan dengan membuat perisai, tameng, pelindung. Bagaimana cara membuat perisai ini? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau buat perisai kepala apa? Helm. Terbuat dari plastik atau dari besi lah. Kalau buat perisai kaki, sepatu. Kalau buat perisai tangan, sarung tangan. Namun kalau perisai dari neraka, perisai dari adab Allah, spare partnya itu belum terjual. Cara membuatnya dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangnya. Ketika kita menjalankan perintah, itu sejatinya kita sedang buat perisai. Ketika kita menjauhi larang-larang Allah, sejatinya kita sedang membuat perisai. Itulah makna takwa. Dan harus menghadirkan dua hal ini. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Mengerjakan perintah, nggak menjauhi larangan, nggak bisa. Mungkin nggak orang itu menjalankan perintah, tapi larangan terjalan? Mungkin nggak, Pak? Mungkin.
Orang bilang STMJ. STMJ. Apa singkatannya? Susu, telur, madu, jahe. Tapi STMJ yang satu ini beda, Pak. Sholat terus, korupsinya jalan. Bahkan, Pak, ibadahnya keren, Pak. Tiap tahun haji, tiap tahun umroh. Umrohnya tahu lagi ya? Umrohnya itu malah apa? Umroh Ramadan, bayangkan. Hajinya jalan, umrohnya pun Ramadannya jalan, bayangkan. Umroh Ramadan. Tapi korupsinya tetap jalan. Gimana? Bagus ya? Mantap gak? Bahkan nggak tanggung kadang bangun masjid. Tapi korupsinya bagus? Tidak bisa. Karena harus dua, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Atau sebaliknya, orangnya nggak neko-neko, nggak yang enggak, dengan tetangga baik, dengan temannya baik, tapi tidak pernah sholat. Dengan tetangganya baik, istrinya baik, dengan anaknya baik, tapi nggak pernah sholat. Gimana, Pak? Orang nggak pernah sholat, apa hukumnya? Orang yang nggak pernah sholat, apa hukumnya? Kok masih ragu gini? Orang yang nggak pernah sholat, apa hukumnya? Masih ragu juga. Orang yang nggak pernah sholat, apa hukumnya? Dosa yang mana, Pak? Dosa besar, dosa kecil? Kita rincikan. Jika nggak sholatnya itu tetap meyakini sholat itu wajib, maka dia fasik. Dia melakukan dosa, dia keluar dari ketaatan. Namun dia nggak sholat, meyakini bahwasanya sholat nggak wajib, maka hukumnya kafir. Jadi kalau dia nggak sholat, tapi masih meyakini sholat itu wajib, dia merasa berdosa, dosa besar, hukumnya masih muslim, ya fasik. Namun jika dia nggak sholat, dia yakin bahwasanya nggak ada nama sholat. Apa itu sholat? Nggak ada, nggak wajib. Maka hukumnya apa? Kafir. Itu urusan dia dengan Allah. Nanti biar Allah buka. Kita cukup apa melihat secara zahir. Maka jika dia tidak meyakini itu wajib, maka dia kafir. Meskipun dia baik dengan siapapun manusia, tapi tidak menjalankan hak Allah, itu pun tidak bisa. Sehingga orang yang bertakwa dua, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan kepada orang-orang beriman. Dan ayat ini sangat masyhur. Ayat yang sering kita dengar dan mungkin sering kita baca. Surat Ali Imran ayat 102.
Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setiap ayat jika dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah ibnu Mas'ud, maka dengarkan dengan seksama. Akan ada kebaikan yang engkau diperintahkan atau akan ada keburukan yang engkau akan dilarang. Setiap kita baca ya ayyuhalladzina amanu, pasti satu dari yang dua, perintah atau larangan. Jika kebaikan diperintahkan, jika keburukan dilarang. Maka Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Sering Pak? Kapan? Jumat. Dan itu masuk rukun dalam khutbah Jumat. Setelah memuji, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, harus menyampaikan wasiat takwa. Jadi kalau ada yang khotib Jumat memuji, bersolawat, nggak menyampaikan wasiat takwa, agak ada yang kurang. Seorang khotib harus menyampaikan wasiat takwa. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa makna sebenar-benar takwa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an yudkara fala yukfar. Orang dikatakan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa jika dia senantiasa mengingat-ingat Allah dan tidak yunsa, tidak melupakannya. An yudkara fala yunsa. Dia senantiasa mengingat-ingat Allah, berzikir kepada Allah dan tidak melupakannya. Di dalam segala halnya senantiasa ingat Allah. Ketika makan, ingat Allah. Gimana Pak? Bukti ketika makan ingat Allah gimana? Ketika makan, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ini rezeki dari Allah. Makanlah. Habis makanannya. Gimana cara ingat Allah? Makanannya enak. Nasi apa kemarin? Emang ada kebulinya? Nasi lewatnya, masya Allah, mantap Pak. Ngaji, lapar, pulang-pulang kenyang. Nasinya enak, minumannya teh hangat, ada gorengannya, masya Allah, mantap pokoknya. Datang dalam keadaan lapar, pulang-pulang kenyang, udah. Nyampe rumah tidur lagi. Enggak lah, kerja bakti ya, kerja bakti RT. Maka Pak, setelah selesai makan, ingat Allah gimana? Alhamdulillah. Bu, udah gak usah masak Bu, udah kenyang. Alhamdulillah. Sambil apa? Masuk rumah, sambil masuk kamar, sambil layah-layah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa tadi kurang banyak makannya ya? Zikir, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Atau bertafakur, insyaallah ya, ternyata diriku sudah tua, harus banyak istighfarnya dan tasbihnya. Ini apa? Ini senantiasa ingat Allah. Andai kata harus tidur, habis pulang dari pengajian, sudah kenyang,
masuk kamar, tidur. Andai kata harus tidur, tidurnya pun ingat Allah. Rasa-rasanya sudah ngantuk berat, Pak. Bismillah, Bismillah, doa mau tidur. Amutu wa ahya. Dah tidur. Bangun tidur, merasa badannya segar. Alhamdulillah, senantiasa ingat Allah. Sehingga haqqa tuqati adalah apa? Yang senantiasa ingat berzikir kepada Allah, la yunsa, tidak melupakan. Senantiasa berzikir, lisannya berzikir kepada Allah. Hatinya berzikir, enggak harus lisannya. Ibu-ibu kan sering masak kan? Kalau sering masak ibu-ibu berhadapan dengan apa? Kalau sering masak berhadapan dengan apa? Api. Api, Allah mengatakan, tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api sebagai peringatan dan kenikmatan bagi orang-orang yang bersabar. Melihat api itu teringat dengan api neraka. Melihat api merasakan, api kayak gini saja panas, gimana dengan apinya neraka? Berapa kali lipat? 70 kali lipatnya. Api dunia itu 1%. Dari 7 kali lipatnya panasnya api neraka. Di setiap melihat api langsung mendapatkan peringatan. Makanya Pak, ibu-ibu kalau masak di dapur lama. Kenapa? Senantiasa bertafakur. Tafakur dulu baru masaknya. Habis masak tafakur lagi. Jadi apa? Dia mengingat Allah. Lainsa, tidak melupakannya. Bahkan seandainya harus masuk WC, mau hajat, nggak bisa berzikir, keluar gufronak, minta ampun sama Allah. Kenapa? Terlalu lama di WC. Maka haqqa tuqati an yudkara fala yunsa. Senantiasa mengingat dan tidak melupakan. Yang kedua, an yushkara fala yukfar. Haqqa tuqati, ketika seorang hamba senantiasa bersyukur dan tidak kufur. Alhamdulillah. Kenapa surat Al-Fatihah itu dibuka dengan Alhamdulillah? Karena banyak kenikmatan itu sampai kepada kita sebelum kita minta. Pak, punya kenikmatan apa pagi ini? Punya kenikmatan apa pagi ini? Bangun pagi. Masih bisa berjalan. Masih bisa menyender, itu nikmat, Pak. Masih bisa ngantuk, nikmat gak? Masih bisa tidur, nikmat gak? Nikmat, Pak. Tanyakan kepada orang yang gak bisa ngantuk, gak bisa tidur karena mikirin hutang. Berat, Pak. Atau mikir gitu. Gak bisa tidur. Lelah, Pak. Tetapi seseorang diberikan gampang tidur, wah nikmat. Ikut kajian sambil nyender, sambil itu nikmat, Pak. Masuk kamar, di atas kasur bisa tidur, itu nikmat. Pertanyaannya, pernah nggak kita minta sama Allah, ya Allah jadikan saya bisa tidur dan ngantuk? Nggak pernah kan? Tapi Allah kasih. Kita masih bisa berjalan, kita belum pernah minta.
Ya Allah, jadikan hari ini bisa berjalan. Mata kita masih bisa berkedip-kedip. Kita nggak pernah minta, Pak. Ya Allah, jadikan mata saya bisa melihat dan berkedip. Tapi Allah kasih kenikmatan itu sebelum kita minta. Oleh karenanya, surat Al-Fatihah Allah buka dengan Alhamdulillah. Karena banyak kenikmatan-kenikmatan yang sampai kepada kita sebelum kita minta. Dan apa, Pak? Di antara kandungan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur. Dan orang yang bersyukur berhak mendapatkan tambahan. La in syakartum lazidannakum. Jika engkau bersyukur, aku akan tambah. Maka dalam untaian kalimat yang kita lantunkan Alhamdulillah itu secara tersirat kita minta apa? Tambahan. Kalimat Alhamdulillah kalimat syukur. Orang yang bersyukur berhak mendapatkan tambahan. Maka secara gak langsung tersirat ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, tandanya Pak, pesannya Pak, minta tambahan. Sedang makan bareng nih Pak, dikasih gorengan satu, Alhamdulillah, apa maknanya pesannya? Minta lagi. Bagi yang paham. Kenapa? Orang yang bersyukur, orang yang berhak mendapatkan tambahan. Dikasih dikit, Alhamdulillah. Berarti apa? Minta tambahan lagi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Al-Daruqutni, Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul mahamid. Sesungguhnya Allah cinta pujian-pujian. Kalau ingin mendatangkan cintanya Allah, sering-sering puji. Dikasih air putih, Alhamdulillah. Dikasih air yang berwarna, Alhamdulillah. Dikasih nasi apa nih? Pak, liwet, Alhamdulillah. Dikasih goreng plus gorengannya, Alhamdulillah. Ini apa? Orang yang mendatangkan cintanya Allah. Jadi mendatangkan cintanya itu mudah. Di antara dengan sering-sering mengucapkan Alhamdulillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW apabila mendapatkan sesuatu menyenangkan hatinya, maka beliau mengatakan Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jika mendapatkan sesuatu kok, ya Allah kok ini yang ini ya, gitu, tetap mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan hatinya, senang. Apa doanya? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Namun jika mendapatkan sesuatu hatinya, aduh kok yang ini ya, pengennya nasi liwet, dapatnya nasi kebuli. Alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi jika mendapatkan sesuatu yang gak nyaman, tetap apa bacanya? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah pada semua keadaan. Dikasih sehat, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Qadarullah dikasih flu, Pak, pilek. Harus pakai masker jadi. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini mungkin caranya Allah menghapuskan dosa-dosa. Ini mungkin caranya Allah mengangkat derajat.
seorang mukmin senantiasa akan diliputi dengan ujian dalam hidup. Nggak ada orang mukmin nggak punya ujian, semua punya ujian. Apa tujuan ujian? Agar dia ketika berjumpa dengan Allah sudah bersih dari dosa-dosanya, terhapuskan dengan ujian-ujiannya. Ini kan enak, Pak. Ada gak di antara kita yang nggak punya dosa? Ada gak di antara kita itu yang nggak pernah punya dosa? Nggak ada. Semua punya dosanya. Dengan nas hadis, Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam punya salah. Sebaik-baiknya berbuat salah langsung bertobat. Maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan, hambaku berkata, ya Rabb, aku berbuat dosa. Namun aku meyakini bahwasanya aku punya Rabb yang maha pengampun. Maka ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya. Ternyata tidak lama kemudian dia terjatuh dalam dosa lagi. Kemudian dia menyesal dan dia mengatakan, wahai Rabb, sesungguhnya aku terjatuh dalam dosa. Dan aku punya Rabb yang maha mengampuni. Maka Allah mengampuninya. Kemudian tidak lama dia jatuh dalam dosa lagi. Kemudian dia menyesal, dia bertobat dan dia mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya aku terjatuh dalam dosa. Namun aku yakin aku punya Rabb yang maha mengampuni. Allah ampuni. Tidak lama kemudian jatuh dalam dosa lagi sampai berulang kali. Maka Allah mengatakan, wahai abdi, wahai hambaku, lakukan seperti yang kau lakukan sebelumnya sampai engkau berjumpa dengan diriku. Maksudnya Allah akan berikan ampunan. Meskipun jatuhmu berulang kali, tetap engkau berhak mendapatkan ampunanku selama engkau bertobat. Apa yang kurang, Pak? Kelembutan Allah, kasih sayang Allah itu apa yang kurang ya? Dan setiap seorang hamba berbuat salah, bertobat, langsung Allah sayang lagi. Ghafurur Rahim. Gak ada kan Ghafur saja, gak ada, Pak. Kalau kita bacakan Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, gak ada Tawwab selesai. Ghafur selesai, gak ada, Pak. Asalkan si hamba mengakui salah, bertobat, langsung Allah sayangi. Itulah Allah. Kalau manusia gimana? Seseorang berbuat salah, kemudian minta maaf, dimaafkan. Bisa gak sesayang kayak kemarin? Bisa gak sesayang kayak kemarin? Butuh waktu, Pak. Bisa kayak kemarin, dan bahkan gak bisa. Sudah cukup buat pelajaran. Tapi Allah enggak. Ghafurur Rahim. Yang ketiga, haqqo tuqati adalah an yuta' fala yu'sah. Hendaknya dia senantiasa ditaati dan tidak dimaksiati. Maka itulah makna haqqo tuqati. Diingat, tidak dilupakan. Disyukuri, tidak dikufuri. Senantiasa ditaati dan tidak didurhakai. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya dari makna takwa dari satu ayat surat Ali Imran ayat 102. Biasanya ada Pak Andan langsung waktunya habis. Pertanyaan ada? Nggak ada Pak Andan, saya tunggu Pak Andan nggak ada. Nah, ada pertanyaan. Sekarang kita buka sesi sharing. Sesi sharing. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda
dengan niat saja belum mengerjakan sudah dapat pahala. Sebaliknya untuk hal yang buruk kebalikannya gitu. Sebelum dikerjakan sudah dapat dosa. Udah niatnya niat jelek. Nah, apabila tidak dikerjakan sudah dapat dosa. Karena udah niat jelek. Apa betul begitu, Ustaz? Mohon dijelasin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadis. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin." Barang siapa yang hamma, berkeinginan melakukan suatu kebaikan, saya bacakan hadisnya. Hadis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala, di dalam apa-apa yang diriwayatkan oleh Rabbnya, hadis qudsi. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha katabal hasanat wassayiat." Sesungguhnya Allah mencatat, menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan. Baik buruk itu ada catatannya. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan hal itu. Allah mencatat baik dan buruk, iya. Gimana? Aturan Allah dalam mencatat baik dan buruk itu gimana? Maka beliau menegaskan, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang meniatkan, berkeinginan dengan suatu kebaikan, falam ya'malha, namun gak jadi dikerjakan, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah catat pahala kebaikan sempurna di sisinya. Niat baik gak jadi, nanti saya pulang saya mau infak sedekah, nanti kalau sholat duhur ke masjid sini lagi saya mau bawa uang 50.000, mau saya infak ke kota infak apa kota amal? Kota infak apa kota amal? Kota amal artinya kosong. Amal artinya kok kosong. Dari kota amal, kota yang kosong, makanya nggak ada isinya kan. Kalau amal baru amal. Kemudian ternyata nggak jadi. Sudah punya uang 50.000 disaku kan, mau dibawa nanti, ternyata apa? Diminta sama cucunya kan, nggak jadi. Sudah ada catatan kebaikan sempurna, nggak jadi sempurna. Faman hamma bihasanatin wa in hamma biha fa'amilaha, namun jika dia meniatkan sesuatu yang baik kemudian jadi dikerjakan, sudah berniat nanti saya mau sedekah 50.000, akhirnya dibawa. Ketika sholat duhur masuklah di kota infak, katabahallahu azza wa jalla indahu asyra hasanat, Allah catat kebaikannya tadi yang satu dengan balasan 10 kebaikan, ila 700 dha'fin, dan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Satu kebaikan dibahas berapa? 10. 10 ini Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat, dan Allah bisa lipat gandakan berkali-kali lipat dengan kehendak Allah. Sejauh mana keikhlasannya, kebaikannya itu mempengaruhi dalam amal kebaikan. Jadi semakin ikhlas semakin besar pahalanya. Ini dalam hal kebaikan. Wa in hamma bisayyi'atin, sekarang kebalikannya.
Jika dia seorang hamba itu berniat keburukan, falam ya'malha, kemudian tidak jadi dikerjakan, katabahallahu indahu hasanah kamilah, Allah akan catat di sisinya kebaikan. Dicatat kebaikan. Dalam riwayat yang lain tidak ada catatannya. Dalam riwayat Bukhari Muslim, niat buruk nggak jadi melakukan. Bukan karena terhalang, nggak jadi. Seseorang nggak punya sandal, Pak. Nggak punya sandal. Di mana banyak sandal? Di Masjid Al-Falah. Akhirnya apa? Dia itu sholat, niatnya ngapain? Ingin ambil sandal. Akhirnya dia ikutlah sholat. Habis sholat ada pengajian. Siapa yang mencuri, kodol pas matanya main. Siapa yang mencuri, neraka. Akhirnya apa? Dia sadar, takut dengan neraka, nggak jadi mencuri. Dia mendapatkan pahala. Bukan karena nggak dapat kesempatan, Pak. Sudah datang ke masjid, mau ngambil sandal, depan ada satpam. Karena siapa ini ya, Pak? Dia itu meninggalkan karena Allah. Mungkin ya, Pak? Mungkin nggak, Pak? Sudah mau berbuat buruk, kemudian ingat Allah. Dia meninggalkan karena Allah. Meninggalkan larangan karena Allah. Padahal dia niatnya buruk. Seseorang dia ingin korupsi. Kenapa? Dia berpikir korupsinya 10 M, di penjara cuma 2 bulan, kan untung. Akhirnya berpikir, oh kalau gitu apa? Ini cara cepat dapat uang. Gak ada perampasan aset lagi. Ingin juga 10 M di penjara 2 bulan, kan untung, Pak. Akhirnya dia berniat untuk korupsi. Ketika mau korupsi, ternyata apa? Buka WhatsApp lah itu. Ada kata-kata mutiara yang baik mengingatkan dengan hari akhir, gak jadi. Dia tinggalkan karena Allah. Maka dia Pak dapat satu kebaikan. Tapi ingat Pak ya, ini jangan dicoba. Ini jangan dicoba. Belum tentu Pak bisa selamat kan? Mana dalilnya Pak? Kan tadi kan dalil hadis. Dalil lain mana? Ada dalilnya. Dikisahkan dalam kisah Bani Israel. Ada 3 orang yang dia itu Pak masuk ke dalam gua karena bernaung, kemudian ditutupi oleh batu yang besar. Pernah dengar ceritanya? Ya kan? Maka masing-masing bertawasul dengan amal soleh. Salah satunya Pak, seorang lelaki yang dulunya ingin berzina dengan anak pamannya. Ayo berzina, tak kasih uang. Gak mau. Sampai akhirnya si perempuan ini butuh uang. Akhirnya Pak, dia menerima tawarannya. Sampai ketika dia sudah berdiri di hadapannya layaknya suami istri, ternyata apa? Si perempuan ini mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wahai fulan, jangan sampai kau merobek cincin yang masih utuh. Akhirnya Pak, dia ketakutan, kemudian dia tinggalkan karena Allah keadaan tadi Pak. Dan dia beri apa, uangnya diambil. Maka dia berdoa Pak, ya Allah, jika dulu aku meninggalkan kemaksiatan karenamu ya Allah, bukakan batu besar ini dan membukakan. Dia meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Dan pahala? Iya, bahkan menjadi amal yang mulia. Meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Namun catatannya Pak, jangan dicoba. Jangan dicoba.
Dia dapat satu pahala ini enggak besar. Fa'in amilah, namun jika dia berniat baik kemudian melakukannya. Tadi kan niatnya ingin ke masjid, ingin ngambil sandal. Pas salam keluar duluan ambil sandal, terlaksana, terrealisasikan dapat sandal. Dicatat keburukan, iya, cuma satu. Oh, kalau gitu ringan satu. Satu ini kalau menempel nerakanya panas. Nerakanya apa? Panasnya 7 kali lipat panasnya api dunia. Yauman indallah ka'alfi sana. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun. Satu hari Pak di akhirat siksaannya berapa bandingannya? 1000 tahun. Nyuri sandal satu, berapa sih harga sandal Pak? Jangankan sandal Pak, Rasulullah bersabda, man akhoda qadra shibbin minal ardi, barang siapa yang mengambil sejengkal tanahnya orang. Tahu Pak sejengkal Pak? Tahu sejengkal Pak? Berapa banyak sejengkal? 1 meter? Ya, sejengkal. Apa Pak hukumannya Pak? Allah akan kalungkan nanti di hari akhirat 7 lapis bumi. 7 lapis bumi dikalungkan. Padahal berapa? Cuma sejengkal. Berapa sejengkal Pak? 20 cm kan? Apalagi yang 1 meter. Apalagi yang ya sudah tinggal dihitung saja. Jadi apa? Yang berubah-ubah apa itu Pak? Batasan rumah atau mengambil haknya orang lain, ingatkan dengan sila 7 lapis bumi dikalungkan. Sehingga Pak, yang rumahnya nggak sesuai dengan batasnya ngambil hak orang lain, hati-hati. Sebelum siksa akhirat mundurkan segera. Waduh, saat udah dibangun, saat bongkar. Daripada apa? Nanti menyesal di akhirat 1 hari 1000 tahun. Ada sejengkal berapa sih? Enggak banyak. Demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah. Kelas? Cukup? Ada yang lain? Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Wallahu ta'ala bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.